saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya minta Yang Mulia untuk khotbah pada kesempatan ini. Tapi dia takut katanya. Ya. Dia takut ke siapa? Saya tanya dia takut siapa? Mungkin takut ke gubernur atau wali kota atau siapa? Tidak jelas, tidak ada jawaban. Atau dia takut kepada Ibu Mary kali dengan lain semua. Tidak ada jawaban. Karena itu saya memberanikan diri secara singkat memberikan renungan pada kesempatan ini di hadapan rekan-rekan para uskup saya yang lebih hebat memberikan renungan kalau pesta seperti ini. Per transit bene facendo. Jadi itulah uskup Keuskupan Agung Kupang. Dia. Jadi dia belajar untuk berjalan bersama dengan umat, dengan imam yang ada di wilayah pelayanan Keuskupan Agung Kupang bersama dengan pemimpin umat beragama yang ada di sini dan pemerintah di daerah untuk membangun agar supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang terungkap dari perbuatan-perbuatan yang baik. Itu kan harapan kita, ingatan kita juga ya. Karena itu yang saya angkat sebagai moto saya sebagai uskup, sehingga dimanapun juga biar saya berbuat tidak baik, tetap kamu bilang dia per transit bene facendo ya. Sama dengan di Kakas-Kasen itu, kalau orang dengar ada orang berteriak, mereka sudah tahu itu Hok Tombokan. Itu pastor yang tukang berteriak. Kita sebagai persatuan umat gerejani dalam gereja Katolik, ya memang harus membuat satu suasana sehingga seorang yang diminta menjadi pimpinan karena kamu, karena persekutuan, bukan karena dirinya. Memang kita percaya tabisan itu adalah rahmat dari Tuhan. Kita ambil bagian dalam kepemimpinan Yesus Kristus selama di dunia ini. Tapi yang membuat seorang uskup adalah umat, adalah pastor-pastor, adalah para hidup bakti. Kalau mereka tidak ada uskup di dunia ini dengan lain semuanya. Atau ada? Kalau tidak ada gubernur di provinsi, ada uskup di dunia ini? Tidak ada, karena saya tanya Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, Bapak Gubernur NTT, siapa yang punya uskup? Kalau dia ada di Kota Kupang, dia bilang saya. Kalau dia ada di Ende, dia bilang Monsignor Sensi. Kalau dia ada di Labuan Bajo, dia bilang Monsignor Sipri. Tapi tetap kalau dia pulang di sini, uskupnya Petrus Durang. Biarpun gubernur ini berusaha untuk kudeta supaya dia jadi uskup Agung Kupang, tapi tidak bisa. Tidak, ya. Baik, ya ini untuk menyatakan bagaimana sebenarnya menjadi seorang uskup bukan terlalu hebat dengan lain, tapi memang karena plafonnya dari manusia yang bekerja sama yang akan membuat seorang menjadi uskup, ya, untuk menjadi pemimpin dengan lain. Bukan karena kepemimpinan dari orang itu, memang dalam diri saya dalam gereja Katolik dianggap sebagai imamat yang penuh. Tapi itu kan boleh katakan perjalanan yang akan ditemukan di dalam kebersamaan dengan seluruh umat yang dipercayakan kepada dia sebagai uskup yang membangun satu kegembiraan hidup, bukan untuk mencari diri sendiri, bukan untuk mencari kekuatan, kekayaan, kuasa, tapi untuk memberikan satu pelayanan seperti Yesus Kristus yang buat. Yesus Kristus juga dia lemah lembut, tapi dia juga keras, ya. Kalau di Banjarmasin memang dia punya perkataan fortiter in re
suaviter in modo. Ya, begitu toh Petrus. Tapi di Kupang Petrus tulang fortiter in re, fortiter in modo. Supaya seimbang dengan gubernur toh. Tidak. Tapi gubernur dia bukan fortiter in modo, tapi velociter in modo. Dia lebih, karena apa? Dia punya jet, pesawat jet yang pergi lebih. Sedangkan kita hanya jalan kaki dengan lain agak pelan sedikit. Dan itu satu bagian yang membuat sehingga per transit benefaciendo lama-lama dia muncul. Dan dia membuat saya menjadi orang yang boleh bergembira dan bersyukur kepada Tuhan atas moto per transit benefaciendo. Itu terjadi dalam pertukaran hidup dengan lain, dengan para imam, dengan para biarawan, biarawati, dengan seluruh umat, terutama dengan dewan pastoral paroki di paroki-paroki di mana umat awam memberikan satu pengabdian yang sungguh-sungguh berarti bagi dinamika sosial setempat di mana mereka berada. Itu mereka menjadi representasi, menjadi perwakilan dari uskup untuk membangun per transit benefaciendo, ya. Mereka, ya. Jangan kalau uskup pergi di sana ada per transit benefaciendo, pada uskup keluar dari sana menjadi per transit malefaciendo. Nah, itu yang sebaliknya. Saudara-saudara yang terkasih, memang menjadi uskup tidak mudah, ya. Banyak kesulitan, tapi menjadi uskup yang bergerak bersama-sama dengan seluruh umat paling mudah, karena umat yang melakukan, umat yang membuat dia uskup, bukan kita menjaga kewibawaan, kekuasaan untuk pelayanan. Tidak. Jadi per transit faciendo saya harap sudah mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kelompok umat basis di paroki, ya. Dan kalau itu terjadi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak terjadi saya masih mohon kepada Tuhan supaya turunkan rahmat supaya itu terjadi. Karena itu memang cita-cita saya sebagai manusia yang lemah ini untuk datang di sini supaya kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan baik semakin menjadi bagian perjalanan hidup dari setiap umat Katolik, keluarga Katolik, kelompok umat basis Katolik, paroki Katolik, dengan lain, untuk menyatakan pelayanan kegembalaan dari seorang uskup sesuai dengan moto yang dia pilih. Tentu, supaya di keuskupan ini ada lambat laun muncul satu peradaban kasih, the culture of love, untuk memberikan satu kesaksian tentang panggilan Kristiani di dalam masyarakat yang beragam, di dalam masyarakat yang penuh dengan kasih karunia yang dihayati secara berbeda, yang diberikan oleh Tuhan, yang harus kita cari supaya ada kontak, ada jalinan yang baik, agar supaya perkembangan sungguh-sungguh menyuburkan perbuatan yang menghormati sesama satu sama lain. Karena di daerah sini begitu banyak percampuran, maka benefaciendo itu perlu untuk membangun satu sikap hati yang menjadi benih dari pengembangan hidup. Saya akan tutup ini renungan yang jelek ini, ya, bagaimana kita dengan seorang penabur. Seorang pemuda dia masuk sebuah toko di mana dijual barang-barang. Pemuda itu bertemu dengan penjual toko yang seorang malaikat. Dia tanya kepada penjual toko, pemilik toko, "Kamu menjual apa di sini?" Dia bilang, "Saya menjual segala-galanya yang tidak dijual di tempat lain. Coba kamu periksa, pergi." Lantas semua dia lihat, periksa, baik juga. Jadi si penjual, jadi "Bapak mau beli apa?" Dia pikir-pikir, "Saya mau beli persaudaraan manusiawi."
kedua cinta kasih dalam keluarga, ketiga hubungan baik antar umat beragama. Si penjual toko dia bilang, tidak, ini barang-barang ini, toko ini tidak menjual hasil produksi, di sini hanya menjual benih. Nah, kita semua harus menjadi benih-benih per transit benefaciendo untuk membangun dunia kita menjadi rukun, menjadi tempat di mana setiap orang merasa nyaman, rasa segar, rasa dibantu untuk membangun diri sebagai manusia yang di dunia ini memang penuh dengan perjuangan berat, terutama ada COVID, ada kesusahan ekonomi, kerumitan hidup, tapi kita sebagai umat beriman Kristiani dalam gereja Katolik harus tetap menemukan supaya kita menjadi benih-benih untuk membangun kerukunan, persaudaraan antar manusia, kebaikan dalam keluarga, dan seterusnya. Sekian, semoga demikian.